Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang isi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Halo adik-adik, kali ini kalian akan menyaksikan tutorial atau simulasi pengerjaan soal AKM Literasi part 3. Sebelumnya, di video part 1 dan part 2, kalian telah menyimulasikan 20 soal AKM Literasi dengan berbagai tipe soal. Nah, di tutorial part 3 ini, kalian akan menyimulasikan kembali soal AKM Literasi sebanyak 10 soal. Kita juga akan membahas soal-soal tersebut secara bersamaan. Yuk kita mulai tutorial dan pembahasannya. Nah, sama seperti pada video sebelum-sebelumnya, untuk mengerjakan soal simulasi AKM Literasi ini, kalian perlu login terlebih dahulu dengan mengisi biodata kalian. Dari mulai nama lengkap, jenis kelamin, lalu mata ujian yang akan dikerjakan, misalnya literasi. Kemudian tanggal lahir kalian. Lalu klik berikutnya jika biodata dan tokennya sudah terisi. Nah, pada soal AKM Literasi ini, kita perlu melihat teks dan juga soal yang disajikan dalam simulasi ini. Seperti pada nomor 1, di sini disajikan infografik. Nah, melalui infografik ini, nanti akan ada soal-soal untuk dikerjakan. Di sini soalnya berbentuk pilihan ganda. Pilihan ganda ini berarti jawaban yang bisa kalian pilih hanya satu saja. Nah, di sini soalnya, menurut infografik di atas, bagian tubuh yang mendapat manfaat dengan konsumsi air putih adalah, di sini ditanyakan bagian tubuh yang mendapat manfaat dari konsumsi air putih. Itu berarti infografik di sini berkaitan dengan manfaat air putih yang berguna untuk bagian atau organ dalam tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bedah dulu infografik ini, pokok-pokok informasinya seperti apa. Nah, di sini ada infografiknya yang tadi di soal nomor 1, yang berjudul manfaat air putih. Di sini ada 6 manfaat yang disajikan dalam infografik tersebut. Mulai dari memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi resiko kanker kandung kemih, lalu memperlancar pencernaan, untuk perawatan kulit, dan dapat mengontrol kalori. Nah, kalau kita ringkas kembali seperti ini. Memelihara fungsi ginjal, yang keduanya menghindari dehidrasi, yang ketiga mengurangi resiko kanker kandung kemih, yang keempat memperlancar pencernaan, yang kelima merawat kulit, dan yang keenam mengontrol kalori. Nah, kalau kita lihat tadi pada soal itu ditanyakan bagian tubuh yang mendapat manfaat dengan konsumsi air putih. Di sini kita bisa lihat bagian tubuh yang mendapatkan manfaat yaitu ginjal, lalu kandung kemih, lalu kulit. Nah, ketiga organ atau bagian tubuh tersebut terdapat pada pilihan yang C ya, ginjal, kandung kemih, dan kulit. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 tidak menggunakan infografik yang di atas tadi, tetapi menggunakan teks. Nah, teksnya ini berjudul Tak Disangka Restoran Tua di Jepang Punya Pelayan Robot. Lalu kita cek apa pertanyaan
atau bentuk soal apa yang ada pada simulasi ini. Nah, ini untuk nomor 2, soal yang ditanyakan itu adalah ide pokok paragraf. Di sini bentuk soalnya pilihan ganda, jadi kalian hanya boleh memilih salah satu jawaban saja. Di sini ditanyakan ide pokok paragraf terakhir dari wacana tersebut. Nah, ini teksnya. Kalau kalian mau membaca lebih lanjut, ingin mencermati teksnya, kalian bisa mempause dulu videonya, lalu memahami dulu isi teksnya seperti apa. Nah, setelah kalian mencermati isi teksnya, tadi kan ditanyakan ide pokok. Nah, ide pokok itu sendiri adalah gagasan ataupun pendapat yang merangkum seluruh isi paragraf. Nah, di sini di teks ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Berarti dalam teks ini ada 4 ide pokok. Nah, pada setiap paragrafnya ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di kalimat pertama atau di kalimat terakhir paragraf. Nah, sekarang kita cek satu persatu ide pokok di setiap paragrafnya ya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya yaitu restoran Shinju di Jepang menggunakan pelayan robot. Lalu untuk ide pokok paragraf kedua, robot melayani dengan ramah. Nah, kedua ide pokok ini terdapat pada kalimat pertama di masing-masing paragrafnya. Lalu yang ketiga, robot yang digunakan di restoran Shinju. Nah, ini juga terdapat di kalimat pertama yang menjelaskan robot tipe R2D2 yang digunakan di restoran tersebut. Lalu paragraf yang keempat, ide pokoknya, masyarakat Jepang sangat kreatif menciptakan konsep yang keren dan unik. Ini pun terdapat di kalimat pertama paragraf tersebut. Nah, tadi kan yang ditanyakan ide pokok paragraf terakhir dari wacana tersebut. Di sini opsinya yang A, restoran di Jepang berkonsep keren. Yang B, masyarakat di Jepang digantikan oleh robot. Yang C, masyarakat Jepang menyukai restoran tua. Yang D, restoran di Jepang banyak menggunakan robot. Nah, kalau kita pilih yang lebih mendekati kepada ide pokok terakhir ini, di sini masyarakat Jepang dikatakan sangat kreatif, menciptakan konsep yang keren dan unik. Nah, lebih mendekati ide pokok yang terakhir itu ke sini, restoran di Jepang berkonsep keren. Karena di sini dijelaskan bahwa masyarakat Jepang dikenal kreatif menciptakan konsep-konsep yang keren untuk restorannya. Seperti itu. Jadi pilihan yang lain terdapat juga pada teks ini, tetapi bukan pada paragraf terakhir, melainkan pada paragraf yang lainnya. Jadi opsi B, C, D terdapat pula pada teks ini, tetapi bukan di paragraf terakhir. Jadi yang lebih mendekati ide pokok paragraf terakhirnya yaitu opsi A. Kita klik di opsi A seperti ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 pun menggunakan teks yang sama dengan nomor 2. Nah, di sini soal yang ditanyakan, apa yang membuat restoran Shinju menjadi unik? Nah, kita lihat pembahasannya. Apa yang membuat restoran Shinju menjadi unik? Nah, di sini kan ada pernyataan-pernyataan ya, mulai dari restoran mengusung gaya klasik. Nah, ini pernyataan atau jawaban yang dituliskan pada soalnya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengecek apakah pernyataan-pernyataan yang ada pada soal ini sesuai dengan isi teks dan dapat menjawab pertanyaan ini atau tidak. Nah, ini bentuk soalnya sendiri adalah soal pilihan ganda kompleks. Jadi adik-adik bisa menjawab dengan pilihan lebih dari satu. Dan pilihan-pilihannya itu yang bisa dicentang adalah pilihan yang sesuai dengan isi teks dan dapat menjawab pertanyaan yang ini. Apa yang membuat restoran Shinju menjadi unik? Nah, kita lihat tadi. Nah, salah satunya itu ini, restoran mengusung gaya klasik. Nah, ini kan sesuai ya pernyataannya dengan pernyataan yang pertama.
Jadi kita centang saja pernyataan ini karena dapat menjawab soal di atas, yaitu soal ini, dan sesuai dengan isi teksnya. Nah, lalu yang kedua, restoran sudah berdiri sejak tahun 1970. Apakah yang membuat restoran Shinju menjadi unik itu adalah karena restorannya berdiri sejak tahun 1970? Kita cek ke teksnya. Nah, kalau melihat isi teksnya, di sini memang disebutkan bahwa restoran Shinju ini bangunannya seperti tahun 1970-an, tapi bukan didirikan tahun 1970-an. Jadi memang si restoran ini didesain bangunannya itu seperti bangunan-bangunan di tahun 70-an, dan bukan berarti si restoran ini berdiri di tahun 1970-an. Nah, sementara tadi di pernyataan pada soal di sini disebutkan restoran sudah berdiri sejak tahun 1970, jadi ini kurang tepat atau kurang sesuai dengan isi teksnya dan tidak bisa kita centang karena tidak sesuai dengan informasi yang ada pada teks. Lalu yang ketiga, restoran menggunakan robot sebagai pelayan. Nah, ini sesuai ya dengan yang di garis bawah ini. Di sini robot kembali keluar saat mengantarkan makanan pesanan. Jadi memang di restoran ini robot digunakan sebagai pelayan. Ini sesuai dengan kalimat ketiga, paragraf ketiga yang ada pada teks tersebut. Jadi pernyataan ini kita centang saja karena sesuai dengan isi teksnya. Nah, yang terakhir, restoran menyajikan hiburan pertunjukan robot. Apakah sesuai? Nah, di restoran ini robot itu sebagai pelayan, jadi bukan hanya untuk hiburan gitu. Jadi memang khususnya itu si robot itu digunakan sebagai pelayan yang melayani para pengunjung yang datang ke restoran tersebut. Jadi jika pernyataannya seperti ini, robot menyajikan hiburan pertunjukan, itu kurang tepat atau kurang sesuai, jadi tidak perlu kita centang karena sesuai isi teks tadi, robot itu digunakan untuk melayani pengunjung di restoran tersebut, bukan untuk memberikan hiburan saja. Seperti itu. Nah, itu untuk soal nomor 3 yang pilihan ganda kompleks. Nah, soal nomor 4 pun masih menggunakan teks yang sama dengan teks yang tadi, dan ini bentuk soalnya juga bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, di sini pertanyaan yang ditanyakan, hal apa saja yang dilakukan robot saat melayani tamu? Apakah menyambut tamu? Kita cek di teksnya. Nah, ini yang digaris bawahi warna hijau menunjukkan bahwa robot tersebut memang menyambut tamu. Di sini dituliskan sebuah robot akan keluar dari balik tirai dan melontarkan kalimat ramah. Nah, ini salah satu kegiatan yang dilakukan robot tersebut saat menyambut tamu. Jadi jawaban yang ini benar ya, sesuai dengan isi teks. Lalu ini, membersihkan restoran. Nah, pada teks ini sendiri tidak ada kata kunci atau tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa robot tersebut tugasnya itu membersihkan restoran. Jadi, pernyataan yang ini kita centang saja di kolom salah karena memang dalam teksnya sendiri tidak ada kata kunci atau kalimat yang menyatakan kalau robot tersebut membersihkan restoran. Lalu yang ketiga, menyajikan minuman dan handuk hangat. Nah, ini kita lihat yang digaris bawahi warna hijau di sini. Robot ini juga mengantarkan segelas minuman dan handuk hangat. Jadi memang ada kalimat yang menyatakan bahwa robot tersebut melayani tamu dengan mengantarkan segelas minuman dan handuk hangat. Jadi kita centang di kolom benar karena pernyataannya memang sesuai dengan isi teks. Lalu yang keempat,
menyajikan makanan untuk tamu. Kita lihat. Nah, di sini ada kata kuncinya atau kalimatnya. Ini di kalimat kedua dan kalimat ketiga di paragraf ketiga ya. Kita bisa melihat bahwa robot tersebut melayani tamu. Jadi mengantarkan minuman, kemudian robot kembali keluar saat mengantarkan makanan. Nah, jadi pernyataan menyajikan makanan untuk tamu ini tepat karena memang ada di paragraf ketiga kalimat 2 dan kalimat 3. Di situ bisa dilihat bahwa salah satu kegiatan robot saat melayani tamu adalah menyajikan makanan untuk tamu. Nah, jika yang terakhir, yang ini memasak makanan untuk tamu, ini tidak terdapat pada isi teksnya. Jadi memang tidak ada kata kunci atau kalimat yang menyatakan bahwa robot tersebut memasak masakan untuk tamu. Jadi robot tersebut hanya bertugas untuk melayani saja. Jadi pernyataan ini kita klik di kolom salah. Karena tadi tidak sesuai dengan isi teks atau tidak terdapat di dalam teksnya. Nah, itu untuk soal nomor 4. Nah, sekarang berlanjut ke soal nomor 5. Di sini sudah berbeda teks yang digunakannya. Nah, ini berbentuk poster. Berbentuk poster, lalu di sini ada soal isian singkat. Nah, di sini bisa kita lihat posternya tentang menggunakan masker. Lalu soal isian singkatnya, di masa pandemi COVID, penggunaan masker di Indonesia sangat penting karena dapat menghambat. Nah, ini berarti si soal ini merupakan soal refleksi. Jadi mengaitkan informasi yang ada pada teks atau pada gambar atau pada poster yang disediakan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-harinya ya ini di masa pandemi COVID-19. Jadi dikaitkan informasi yang ada pada teks ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat dulu sebetulnya poster itu apa sih? Nah, poster itu salah satu media publikasi yang memadukan gambar dan tulisan untuk memberikan informasi atau mengajak khalayak ramai. Jadi bisa kalian lihat contohnya. Di sini ada gambar orang menggunakan masker dan juga informasinya berupa ajakan ayo memakai masker dan juga slogan bahwa maskermu maskerku penyelamat Indonesia. Nah, perpaduan gambar dan tulisan ini yang disebut poster gitu. Jadi ada perpaduan gambar dan juga perpaduan tulisan. Nah, pokok informasinya apa saja dalam poster ini? Jadi yang pertama ajakan memakai masker, yaitu bisa kita lihat pada kalimat ayo pakai masker. Nah, itu kan berbentuk ajakan ya, ajakan memakai masker. Lalu masker dapat melindungi penggunanya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar dan juga bisa dilihat pada kata-kata atau slogan yang ini ya. Maskermu maskerku penyelamat Indonesia. Nah, masker dapat menyelamatkan Indonesia dari wabah. Ini pun sesuai dengan informasi atau tulisan yang ini ya, sesuai dengan tulisan yang ini. Nah, jadi jika kita mengaitkan kehidupan sehari-hari di masa pandemi COVID-19 ini dengan isi posternya, maka bisa dijawab bahwa penggunaan masker di Indonesia sangat penting karena dapat menghambat, kira-kira menghambat apa? Penularan COVID-19. Pastinya penggunaan masker ini sudah kalian ingat betul ya, bahwa penggunaan masker ini salah satu protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 gitu, dan tujuannya memang untuk menghambat penularan COVID-19. Jadi jika dikaitkan dengan isi poster tadi, jawaban untuk soal ini adalah karena penggunaan masker di Indonesia sangat penting karena dapat menghambat penularan COVID-19. Seperti itu, jadi untuk contoh soal refleksi atau mengaitkan isi teks dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, berlanjut ke soal nomor 6, ini sudah menggunakan teks yang berbeda. Di sini
teks yang digunakan yaitu mengenai bahaya terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak. Nah, sementara soalnya itu berbentuk isian singkat. Nah, di sini yang ditanyakan, berdasarkan wacana, terlalu sering mengonsumsi gorengan dapat menurunkan kemampuan belajar dan memori. Hal tersebut menunjukkan bahwa gorengan memberi pengaruh terhadap bagian tubuh tertentu, yaitu bagian. Nah, ini yang ditanyakan, dampak yang terjadi terhadap bagian tubuh mana jika kita terlalu banyak memakan gorengan seperti itu. Nah, kita lihat dulu isi informasi atau isi teksnya. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu agar lebih memahami isi teksnya. Nah, kalau pokok informasinya kita lihat, untuk poin yang pertama ini kita dapat dari paragraf yang pertama ini ya. Dari paragraf yang pertama ini kita memperoleh pokok informasi bahwa makanan berminyak dapat menimbulkan masalah kesehatan. Lalu yang kedua, nah ini poin yang kedua ini diambil dari poin ini. Makanan berminyak mengakibatkan perut kembung. Lalu makanan berminyak mengakibatkan kenaikan berat badan. Nah, poin yang ketiga ini diambil dari sini. Dan seterusnya. Makanan berminyak mengakibatkan kenaikan berat badan. Lalu makanan berminyak mengakibatkan efek buruk pada jantung. Makanan berminyak meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Makanan berminyak mengakibatkan penurunan kemampuan belajar dan memori. Nah, tadi pada soal kan ditanyakan bagian yang terkena dampak dari terlalu sering mengonsumsi makanan berminyak. Nah, bagian yang ditanyakannya itu adalah bagian yang mengakibatkan penurunan kemampuan belajar dan memori. Itu jadi pada bagian mana? Kalau kita lihat di poin yang lain, ini kan di sini ada dampak makanan berminyak mengakibatkan perut kembung. Berarti bagian pada tubuh kita yang terkena dampaknya itu adalah perut atau saluran pencernaan gitu. Lalu ini, makanan berminyak mengakibatkan efek buruk pada jantung. Nah, kalau kita lihat berarti makanan berminyak ini berefek pada bagian tubuh jantung, ini perut. Nah, kalau yang terakhir ini, makanan berminyak mengakibatkan penurunan kemampuan belajar dan memori, ini kira-kira bagian apa yang terkena dampaknya gitu. Nah, kalau kita lihat ini yang berkaitan dengan memori atau kemampuan belajar itu biasanya adalah bagian otak. Jadi, jawaban untuk soal ini, berdasarkan wacana, terlalu sering mengonsumsi gorengan dapat menurunkan kemampuan belajar dan memori. Hal tersebut menunjukkan bahwa gorengan memberi pengaruh terhadap bagian tubuh tertentu, yaitu bagian, seperti tadi ya, jawabannya yaitu otak. Jadi bagian yang terpengaruh itu adalah otak. Jika berkaitan dengan penurunan kemampuan belajar dan memori. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di sini disediakan yaitu cuplikan cerita atau cuplikan cerpen. Lalu soalnya itu berbentuk soal isian singkat dan yang ditanyakan itu adalah latar tempat. Latar tempat cerita tersebut yaitu di daerah. Nah, kita harus mengetahui dulu isi ceritanya seperti apa. Kita juga bisa melihatnya berdasarkan kata-kata kunci. Nah, ini ceritanya, kalian bisa baca dulu, bisa dipahami dulu isi teksnya seperti apa. Nah, jika berkaitan dengan latar, kita cari tahu dulu latar itu sebetulnya apa sih? Nah, latar itu adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya lakuan dalam puisi, cerpen, atau drama. Nah, kalau tadi kan ditanyakan latar tempat. Jadi di sini kita harus melihat kata kunci yang digunakan pada teks dan memperlihatkan bahwa itu adalah latar tempat yang digunakan. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu yang ditanyakannya di daerah ya, latar tempat cerita tersebut yaitu di daerah, jadi memang yang ditanyakan itu daerahnya. Bisa saja kita jawab sekolah ya, karena di sini tersurat bahwa
peristiwa yang ada pada cerita ini terjadi di sekolah. Bisa saja kita menjawab itu latar tempatnya. Tapi di sini pertanyaannya itu dikhususkan, yang ditanyakan itu adalah daerahnya gitu. Jadi kita harus melihat kata-kata kunci yang merujuk pada daerah mana sih peristiwa ini terjadi gitu. Nah, kita bisa lihat kalau untuk latar tempat itu kata kuncinya bisa berupa bahasa daerah yang digunakan tokoh. Lalu lingkungan tokohnya seperti apa? Dan atau simbol suatu daerah tempat tokoh itu berada. Nah, kalau kita lihat di cerita ini yang paling menonjol adalah penggunaan bahasa daerah yang digunakan tokoh. Ini adalah bahasa-bahasa daerah yang digunakan tokoh yang ditandai garis merah. Ada penggunaan kata tara yang berarti tidak, lalu tahan mata. Nah, di sini malah disebutkan tahan mata di Papua artinya bergadang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kata kunci di Papua ini, kita bisa langsung menjawab bahwa peristiwa yang terjadi dalam cerita ini ada di Papua gitu. Tapi kita harus cermati lagi apakah betul-betul di Papua. Nah, kita bisa lihatnya dari tadi bahasa daerah yang digunakan tokoh. Nah, ini ada tara, tahan mata, lalu penggunaan kata su. Su berarti sudah. Lalu ko, ini berarti kau atau kamu. Nah, ini adalah penggunaan kata-kata di Papua ya. Jadi bisa kita simpulkan dari bahasa daerah yang digunakan tokoh dan memang peristiwanya juga secara keseluruhan merujuk bahwa latar tempat cerita tersebut yaitu berada di Papua. Jadi kita bisa tuliskan saja latar tempat cerita tersebut yaitu di daerah Papua, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 8 ya. Nah, kalau soal nomor 8 ini sama, masih menggunakan cerita, tapi ceritanya berbeda dengan yang tadi. Jadi teksnya itu berbentuk cerpen. Lalu soal yang ditanyakannya itu berbentuk pilihan ganda kompleks seperti ini. Jadi kalian bisa memberi tanda centang pada beberapa pilihan jawaban yang benar dan yang sesuai dengan teks. Nah, di sini yang ditanyakan, apa faktor yang menyebabkan si pemuda melakukan hal yang tidak pantas? Nah, untuk menjawabnya tentunya kita harus tahu dulu pokok informasi cerita ini seperti apa, atau peristiwa penting dalam cerita ini apa saja. Nah, kita lihat. Ini teksnya. Nah, pokok informasinya itu yang pertama, seorang pemuda memainkan game online tak kenal waktu. Nah, ini bisa kalian ketahui di paragraf yang kedua ini ya. Bisa kalian cermati lebih lanjut di sini. Lalu yang kedua, peristiwanya, pemuda tersebut kehabisan uang untuk bermain game dan membeli makanan. Nah, ini bisa kalian cermati di paragraf ini. Lalu pemuda tersebut memiliki niat buruk untuk mendapatkan uang dengan mencuri dompet seorang wanita. Nah, bisa kalian lebih cermati lagi di paragraf ini. Nah, kalian bisa baca dulu semuanya ceritanya secara keseluruhan, baru mengikuti pemenggalan pokok informasi atau peristiwa penting yang ada di dalamnya. Itu akan lebih memudahkan kalian ya, jika kalian sudah membaca keseluruhan ceritanya. Nah, lalu yang berikutnya, aksi jahatnya diketahui warga sehingga pemuda itu dipukuli warga. Nah, bisa dicermati di sini. Lalu yang selanjutnya, polisi meminta si pemuda mengembalikan dompet dan meminta warga memaafkan pemuda itu. Nah, bisa dilihat di sini. Peristiwa yang terakhirnya, masa bubar dan pemuda berterima kasih pada polisi. Nah, ini pokok-pokok informasi yang ada pada cerita tersebut. Tadi yang ditanyakan adalah faktor yang menyebabkan si pemuda melakukan hal yang tidak pantas. Nah, tadi kan hal yang tidak pantasnya itu si pemuda itu mencuri ya.
dia itu mencuri dompet seorang wanita. Nah, apa yang menyebabkan dia sampai melakukan pencurian dompet itu? Atau sampai dia melakukan hal yang tidak pantas itu, sebetulnya apa penyebabnya? Apakah karena perut si pemuda merasa kelaparan setelah bermain games? Nah, ini kita lihat pilihannya di sini. Perut si pemuda merasa kelaparan setelah bermain games. Apakah ini salah satu faktor penyebabnya? Kita cek kembali. Nah, ternyata kalau kita melihat peristiwa penting yang kedua ini, nah ini bisa jadi memang alasannya itu perut si pemuda merasa kelaparan setelah bermain games. Jadi ini bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, lalu yang kedua, teriakan wanita yang mengundang banyak orang untuk mengejar si pemuda. Nah, kalau ini teriakan wanita ini bukan faktor penyebab, melainkan akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh si pemuda. Karena si pemuda itu mencuri dompet wanita, jadi si wanitanya teriak dan mengundang banyak orang untuk mengejar si pemuda itu. Jadi kalau pernyataan ini tidak bisa dijadikan faktor penyebab, karena peristiwa pada pernyataan ini itu akibat dari peristiwa saat si pemuda mencuri dompet wanita tersebut. Jadi tidak perlu kita centang ya, karena tidak menunjukkan faktor penyebab. Nah, lalu yang ketiga, wanita yang berada di pinggir jalan membuka dompet yang dipenuhi uang. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor penyebabnya juga, karena ketika wanita yang berada di pinggir jalan membuka dompet yang dipenuhi uang, si pemuda itu semakin memiliki niat yang buruk gitu. Nah, di sini ya bisa dilihat di paragraf ini. Tiba-tiba pemuda itu melihat seorang wanita yang tengah berdiri di pinggir jalan. Wanita itu sedang membuka dompetnya. Pemuda itu tersenyum sinis. Dia pun dengan sigap mengambil dompet itu dan berlari kencang. Jadi ini bisa juga dijadikan faktor penyebab si pemuda itu mencuri. Karena melihat ada seorang wanita yang membuka dompet di pinggir jalan. Nah, yang keempat, si pemuda tidak memiliki uang untuk membeli makanan karena habis untuk bermain games. Nah, ini sesuai dengan peristiwa penting yang kedua ya. Sesuai dengan peristiwa penting yang kedua ini, jadi bisa kita centang sebagai faktor penyebab. Nah, lalu ini permintaan polisi kepada warga untuk memaafkan tindakan si pemuda. Nah, ini sama dengan yang tadi, bukan faktor penyebab melainkan akibat dari peristiwa saat si pemuda dihakimi oleh warga. Jadi polisinya meminta warga untuk memaafkan tindakan si pemuda. Jadi bukan faktor penyebab dan tidak perlu kita centang. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 8. Nah, sekarang soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini masih menggunakan cerita yang tadi, dan bentuk soalnya itu adalah bentuk soal pilihan ganda. Jadi kalian hanya perlu memilih satu opsi saja. Di sini ditanyakan yang tidak termasuk pesan dalam teks tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah pesan atau amanat dalam cerita tersebut. Nah, pesan atau amanat sendiri yaitu pesan moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, tadi kalau kalian sudah membaca keseluruhan, kalian akan mengetahui amanat atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca apa saja. Nah, salah satunya tidak boleh lupa waktu saat bermain games. Nah, ini sesuai dengan kalimat yang ditandai garis hijau ya. Jadi memang si pemuda itu sampai lupa waktu saat bermain games gitu. Dia tidak tidur semalaman. Itu menunjukkan bahwa pemuda tersebut lupa waktu saat bermain games. Jadi pesan moralnya ya kita tidak boleh lupa waktu saat bermain games. Lalu tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, ini perilaku si pemuda. Dia pun dengan sigap mengambil dompet itu dan berlari kencang. Nah, dia mengambil barang milik orang lain, mencuri dompet orang lain. Nah, ini
adalah pesan moral yang hendak disampaikan pengarang bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan. Karena dengan melakukan hal tersebut ada akibatnya. Akibatnya apa? Yaitu tadi si pemuda dikejar oleh warga lalu dihakimi oleh warga. Jadi perbuatan buruknya memang mendapatkan akibat yang buruk juga bagi dirinya sendiri gitu. Jadi pesan moral yang bisa diambilnya ya tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Lalu tidak boleh main hakim sendiri. Nah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh warga saat mengetahui si pemuda tadi mencuri dompet wanita ya. Jadi para warga itu menumpahkan amarahnya dengan memukuli si pemuda itu. Nah, salah satu pesan moralnya yaitu ya tidak boleh main hakim sendiri. Kalau memang si pemuda itu salah, diserahkan saja kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Nah, jadi pesan atau amanat yang ada pada cerita itu tidak boleh lupa waktu saat main games, yaitu ini. Lalu tidak boleh mengambil barang milik orang lain, tidak boleh main hakim sendiri. Nah, tadi yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Nah, tadi kalau yang opsi A, bermain games tidak boleh sampai lupa waktu. Ini tadi ada ya, salah satu pesan dan menjadi salah satu pesan dalam cerita tersebut. Lalu yang B, tidak boleh membawa uang sedikit saat bermain games. Nah, ini tidak sesuai dengan pesan moral yang hendak disampaikan pengarang. Nah, kalau kita lihat yang C, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, ini sesuai dengan pesan yang tadi terdapat pada cerita. Lalu tidak boleh main hakim sendiri. Ini pun sesuai dengan pesan moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, jadi yang tidak termasuk pesannya adalah yang B. Tidak boleh membawa uang sedikit saat bermain games. Nah, justru kalau bisa saat bermain games itu ya tidak perlu mengeluarkan uang gitu. Karena banyak games atau hiburan yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi uangnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Jadi yang opsi B ini memang tidak termasuk pesan dalam cerita tersebut. Nah, itu untuk nomor 9. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Teks yang disajikan adalah berbentuk puisi yang berjudul Petani. Nah, sementara soal yang ditanyakannya yaitu jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa saja yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut? Nah, ini bentuk soalnya pilihan ganda kompleks. Jadi kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Nah, untuk mengetahui sikap yang patut ditiru dari tokoh dalam puisi, kita harus mengetahui dulu isi puisinya seperti apa. Nah, ini di sini judul puisinya yaitu Petani. Puisi ini terdiri dari 5 bait. 5 bait. Ini bait 1, bait 2, bait 3, bait 4, dan bait 5. Nah, kalau ditanyakan sikap tokoh, ini kan berarti tokohnya petani. Nah, kita perlu mencari kata-kata kunci. Baiknya kalian memang membaca secara keseluruhan dulu, jadi nanti ketahuan jawaban yang paling pas itu apa. Tapi kita bisa juga melihat dari kata kuncinya. Misalnya, dari kata kunci bersusah payah. Lalu kata kunci jerih payah. Nah, ini bisa dilihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh petani adalah sikap kerja keras. Nah, sikap kerja keras ini salah satu sikap yang bisa kita tiru. Jadi, ini terdapat pilihannya di sini, kita centang saja karena sesuai dengan isi teks dan memang sikap positif yang bisa kita tiru dari teks ini salah satunya kerja keras. Lalu yang berikutnya, nah ini bisa dilihat pada larik atau baris yang ini. Namun kini nasibmu tak sebesar pengorbananmu. Jadi ternyata pengorbanan petani itu lebih besar dari hasil yang ia dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa petani memiliki sikap yang ikhlas. Dan ini bisa menjadi salah satu sikap yang kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita centang saja sikap ikhlas. Nah, untuk sikap memaksakan diri dan pasrah ini sebetulnya sikap yang tidak perlu ditiru. Kalau bisa ya dihindari sikap memaksakan diri dan pasrah. Dan juga memang tidak terdapat dalam isi puisinya, jadi tidak perlu kita centang. Nah, seperti itu adik-adik, soal yang kita bahas sudah ada 10. Nah, sebelum kalian klik kirim, kalian bisa memeriksa terlebih dahulu apakah kalian sudah menjawab
soalnya dengan lengkap. Nah, ini kan sudah dijawab ya. Kalian masih bisa membatalkan pilihan lalu menjawab kembali. Jika memang jawaban yang kalian jawab sebelumnya dirasa kurang tepat. Nah, lalu kalian diperiksa lagi apakah sudah terjawab semua, sudah lengkap semuanya. Kalau memang sudah lengkap terjawab dan sudah diisi dan kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, kalian klik tombol kirim. Nah, ini berarti jawaban kalian sudah disimpan. Nah, itu dia adik-adik pembahasan AKM Literasi part 3 ini. Setelah menyimak video tutorial part 3 ini dan part-part sebelumnya, pastinya kalian sudah semakin yakin mengikuti tes asesmen nasional kan? Tapi kalau kalian belum yakin, kalian hanya perlu berlatih kembali dan banyak membaca. Dengan banyak berlatih soal AKM dan banyak membaca, kemampuan literasi kalian akan semakin meningkat. Jadi jangan malas berlatih dan jangan malas membaca ya, agar kalian mampu mengerjakan soal AKM literasi ini. Bahkan kalian mampu mengaplikasikan hasil membaca kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa nih, sebagai generasi penerus bangsa, budaya literasi ini sangat penting untuk kecakapan hidup yang diperlukan di abad ke-21 ini. Nah, selamat berlatih dan selamat membaca ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam literasi. Menarik kan videonya? Mau bahas soal apa lagi? Tulis aja soalnya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya.